Assalamualaikum. Kita memulai lagi. Di episode yang ketiga ini sebenarnya sempat muncul kebingungan. Jadi episode ini terlalu pendek ketika harus dipecah menjadi dua, tapi juga terlalu panjang ketika disatukan menjadi satu episode saja. Tapi akan coba kita bahas menjadi satu episode saja. Mungkin sedikit lebih panjang dibanding video-video sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan bahwa Kurawa, lebih tepatnya Destarasta Gendari, pindah ke sebuah desa kecil bernama Gajahhoya. Kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan Pandawa sampai nanti berakhir kepada kematian Pandu. Pandawa, anak-anak dari Pandu dan Dewi Kunti dan Dewi Madrim ini memiliki semua akses, memiliki semua peluang atau privilege untuk menjadi orang baik. Ya. Mereka hidup di lingkungan istana, lahir dari orang tua golongan ningrat, ya, berdarah biru yang memiliki adab yang tinggi dan tahu tata krama, memiliki semua potensi akses dari para orang dalam istana yang otomatis memiliki adab yang sangat bagus dan didukung dengan sumber daya utama dari istana. Jadi Pandawa memang sedari awal memiliki semua kemungkinan, memiliki semua potensi-potensi untuk menjadi orang baik. Maka ketika Pandawa lahir akhirnya menjadi orang-orang baik, itu sudah kewajaran. Sudah menjadi hal yang lumrah karena Pandawa memiliki semua potensi untuk itu. Menjadi aneh justru ketika Pandawa lahir atau tumbuh menjadi orang yang jauh dari akhlak. Lah, hidup di dalam lingkungan istana, dididik langsung oleh Pandu, ayahnya. Bahkan dalam beberapa kisah diceritakan bahwa kelahiran Pandawa saja itu langsung disaksikan oleh beberapa bangsa dewa. Seperti contoh Nakula Sadewa yang ketika lahir didampingi oleh Bathara Aswan dan Bathara Aswin. Berkudara yang ketika lahir didampingi oleh Bathara Bayu. Arjuna kalau tidak salah didampingi oleh Bathara Indra. Jadi mereka punya akses semuanya. Ya, dididik oleh Pandu. Dewi Kunti meskipun kemudian di poligami secara tidak langsung ya bahasanya, meskipun mereka menikah secara bersamaan dengan Dewi Madrim, pun merupakan seorang ratu yang sangat adil, yang bisa membagi waktu kapan Pandu harus dengannya dan kapan Pandu harus dengan Dewi Madrim. Dan Pandawa memiliki semua support system untuk menjadi orang baik, untuk menjadi kesatria utama. Ya. Maka menjadi jahat ketika sebuah cerita atau cerita Mahabharata ini mengklasifikasikan, oh Pandawa baik, Kurawa jahat. Ingat, Pandawa memiliki semua potensi dukungan agar mereka jadi orang baik. Itu titik pertama. Kehidupan Pandawa berlangsung sangat sebagaimana mestinya di dalam istana, dididik langsung oleh Pandu, ayahnya, didampingi oleh Dewi Kunti Talibrata, Dewi Madrim, begitu juga eyangnya yaitu Bisma, ya, yang Pandawa, yang juga memberikan ilmu keutamaan. Belum lagi Arya Widura, paman mereka yang sangat cerdas dalam tata kelola kenegaraan. Belum lagi lingkungan-lingkungan dalam istana yang memang memberikan semua akses kepada Pandawa untuk menjadi orang baik. Hingga suatu saat bencana datang. Pandu ketika ini nanti ada dua versi, saya ceritakan versi ketika kisah pewayangan ini sudah diadopsi ke tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga dan bercorak Islam. Ketika Pandu dan Madrim, istri keduanya, berburu ke suatu hutan. Jadi wajar saja seorang raja itu memiliki hobi berburu. Ya. Ini tidak hal yang asing karena beberapa kitab atau beberapa buku-buku sejarah selalu menceritakan bahwa salah satu hobi raja itu adalah berburu. Bahkan di dalam buku karya Vincent Robin berjudul Keraton dan Company,
salah satu kebiasaan Keraton Surakarta, Solo, itu adalah mengadakan sebuah pagelaran di alun-alun yang kalau tidak salah berjudul Bantengan, di mana harimau Jawa dilepas liarkan di alun-alun, kemudian ditarungkan dengan banteng, sapi jantan. Harimau ini wujud company yang garang, kelihatan garang, tapi tidak tahan lama, staminanya buruk. Sementara banteng ini wujud dari warga pribumi. Ya, meskipun tidak segarang harimau, tapi memiliki daya tahan yang luar biasa. Mereka tarung. Ketika bantengnya menang, maka ini dianggap sebagai kewajaran. Tapi ketika harimaunya yang menang, kemudian harimau itu dipanah bareng-bareng oleh para punggawa istana. Tontonan-tontonan ini kemudian sering banget dipertunjukkan ketika ada tamu-tamu besar yang menjawab, ini yang sepertinya menjadi jawaban mengapa harimau Jawa kemudian menjadi punah di alam liar. Dan beberapa buku juga mengatakan bahwa salah satu hobi raja itu ya berburu. Raja sekarang aja yang nggak berburu karena tidak ada tempat berburu. Raja-raja di era milenial sekarang. Lah, ketika Pandu sedang berburu di hutan bersama dengan Madrim, istri keduanya, tanpa sepengetahuan Pandu, ini sebenarnya disayangkan juga oleh korban. Pandu yang seharusnya memiliki pemahaman linuih, memiliki pemahaman lebih terhadap keadaan, tanpa memahami lebih jauh, kemudian melepaskan anak panahnya, menyasar 2 ekor kijang atau 2 ekor rusa yang sedang makan rerumputan di panah. Ternyata rusa atau kijang tersebut adalah jelmaan dari bangsa dewa yang sedang menjalani laku tirakat, sedang menjalani hukuman, sehingga mereka harus turun dari kahyangan di bumi. Mereka menjalani hukuman menjadi seekor rusa atau kijang. Dipanahlah oleh Pandu. Sebagai bentuk hukuman, maka kemudian kijang itu dalam keadaan sekarat kemudian sempat berkata, Pandu, mengapa kamu tidak kenal toh aku, padahal dengan kecerdasan, dengan ilmu yang kamu miliki sebenarnya kamu tahu siapa aku sebenarnya. Pandu merasa menyesal. Hukuman langsung datang dari Bathara Guru berupa apa? Berupa Pandu. Nah, di sini letak perbedaannya. Di versi Islam, kisah-kisah pewayangan yang kemudian sudah diadopsi oleh versi Islam, Pandu dan Madrim langsung dihukum detik itu juga dibunuh atau dicabut nyawanya oleh Bathara Yamadipati yang memang bertugas untuk mencabut nyawa. Di versi Hindu-Budanya, yang meninggal hanya Pandu, Madrim tidak meninggal. Ketika kembali ke istana, Pandu meninggal. Lah, dalam budaya, koreksi kalau saya salah, dalam budaya agama Hindu dan agama Hindu atau agama Buddha, ketika seorang raja meninggal dan akan dibakar, maka atau di proses perabuan, maka istrinya itu harus ikut. Lah, di Islam ini kan tidak ada syariat seperti ini. Maka kemudian ketika cerita ini diadopsi ke dalam agama Islam, Madrim diceritakan meninggal juga dalam peristiwa itu. Masalah muncul. Masalahnya apa? Jasad Pandu dan Madrim dibawa ke kahyangan oleh Bathara Yamadipati. Nggak tahu alasannya apa, tapi Bisma menduga bahwa ini adalah bentuk hukuman. Jadi jasad Pandu dan Madrim itu dibawa ke kahyangan, ke Jonggring Saloka, tempat di mana Bathara Guru ada. Ketika para pengawal, terutama para Punokawan yang tidak ikut atau tidak terbunuh dalam peristiwa ini, pulang ke kerajaan dan mengabarkan kejadian yang terjadi, Kunti dengan kedewasaannya mencoba mencerna dulu. Ya, mau bagaimanapun Punakawan pulang dalam keadaan shock melihat Pandu, istrinya, dan beberapa pengawal yang itu langsung dihabisi oleh Bathara Yamadipati. Kunti coba menata ulang, ini sebenarnya peristiwa apa yang terjadi. Bisma kemudian yang mengetahui bahwa ini tidak sesederhana Pandu meninggal dan Madrim meninggal, bahwa ternyata jasad keduanya dibawa ke kahyangan, mencoba menata ulang kerajaan. Pertama adalah menitipkan kerajaan kepada Arya Widura. Ya, mau bagaimanapun raja yang ada adalah Arya Widura. Menitipkan kerajaan kepada Arya Widura sesaat. Bisma
mencoba akan ke Kahyangan untuk meminta jasad Pandu dan Madrim. Ya. Masalahnya utama adalah apa? Bisma merasa dia tidak memiliki nilai tawar yang tinggi untuk berhadapan dengan Batara Guru sampai akhirnya meminta jasad Pandu dan Madrim. Apalagi Pandu dan Madrim melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar. Ya. Maka digandenglah Abiyasa. Bisma merasa bahwa dengan membawa Abiyasa, orang yang sudah memutuskan untuk hidup menjadi seorang begawan, menjadi seorang resi, dan memiliki kedekatan secara batiniah dengan para bangsa dewa, membuat dia memiliki nilai tawar yang tinggi di hadapan Batara Guru dan akan lebih mudah nanti untuk meminta jasad Pandu dan Madrim. Berangkatlah mereka ke Jonggring Saloka, ke Kahyangan, bertemu dengan Batara Narada. Mereka tidak bisa langsung bertemu dengan Batara Guru, diatur pertemuannya sedemikian rupa mereka berada di Kahyangan beberapa hari sampai kemudian bertemu dengan Batara Guru. Baru menghadap, belum berucap apapun, baik itu Bisma maupun Abiyasa, tiba-tiba Batara Guru langsung bilang, ya sudah bawa aja, Ger. Bawa turun kedua jasad ini, yaitu Pandu dan Madrim. Bisma sangat terkejut. Biasanya Batara Guru tidak sesimpel itu, tidak sederhana itu, butuh negosiasi yang panjang, tapi ya sudahlah. Bisma tidak ingin terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam keterkejutannya. Dibawa pulanglah kedua jasad ini kembali ke Hastinapura. Bisma dan Abiyasa berpisah di tengah jalan, kemudian sempat ada peristiwa kecil namun tidak perlu diceritakan. Sampailah mereka di kerajaan Hastinapura. Bisma sudah menghubungi Salya, yang tidak lain adalah kakak dari Dewi Madrim, dan kemudian di dalam cerita dikatakan bahwa Dewi Madrim dimakamkan di Mandraka, tempat asalnya, sementara kemudian Pandu dikebumikan di makam para raja di Hastinapura. Masalah berikutnya adalah apa? Pewaris tahta berikutnya kan harusnya Puntadewa atau Samiyaji sebagai sulung Pandawa. Tapi Bisma mengatakan bahwa Samiyaji masih terlalu kecil, Puntadewa masih terlalu kecil untuk bisa menjadi raja sebuah kerajaan sebesar Hastinapura. Ya. Jadi Samiyaji masih terlalu kecil. Ingat di episode 1 kalau tidak salah saya sampaikan bahwa raja ini kan adalah marwah negara yang dia pimpin. Raja itu adalah marwah kerajaan yang dia pimpin. Maka ketika rajanya masih terlalu muda, nanti marwah kerajaannya menurun. Hastinapura rawan diserang oleh kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya yang akan melakukan akuisisi atau penyerangan. Nah, Bisma berpikir bahwa Samiyaji masih terlalu kecil. Suatu saat dia akan menjadi raja Hastinapura. Tapi untuk sementara, perhatikan, untuk sementara sambil menunggu Samiyaji atau Puntadewa ini cukup usia untuk bisa menerima tahta Hastinapura, maka sebaiknya tahta Hastinapura ini kita titipkan terlebih dahulu. Ke siapa? Pertanyaannya. Maka bisa ditebak orang yang kemudian paling berhak untuk dititipi tahta Hastinapura sampai kemudian Samiyaji dewasa adalah Destarasta. Ya, Destarasta, ayah dari para Kurawa. Maka dipanggil pulanglah Destarasta, Gendari, dan Sengkuni yang ikut serta beserta 100 Kurawa dari Gajahoya, ya, dipanggil pulang kembali ke Hastinapura untuk dititipi tahta sampai nanti Samiyaji dewasa dan cukup usia untuk menerima tahta Hastinapura. Jadi Destarasta dari awal akadnya memang hanya jadi raja sementara aja sampai si Samiyaji atau si Puntadewa ini dewasa dan cukup menjadi raja. Lah inilah kemudian cikal bakal masalahnya. Ya, Destarasta yang hanya dititipi tahta sementara, tapi kemudian diracuni oleh Duryudana, sulung Kurawa, dan juga Sengkuni yang ikut serta dalam rombongan itu. Jadi di episode 3 ini kita membahas bagaimana Destarasta akhirnya kembali pulang ke Hastinapura untuk menjadi raja di Hastinapura, dititipi tahta. Masalahnya adalah Destarasta pulang dengan 100 Kurawa yang tidak punya adab yang kita bahas di episode sebelumnya, dan Sengkuni, orang yang memiliki rasa sakit hati terhadap Pandu
dan keturunan-keturunannya. Bagaimana kemudian kelanjutan cerita itu? Kita bahas di episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.